Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Solehudin, NIM I04190063. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pemodelan Simulink untuk DC motor position. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pemodelan program Simulink dengan menggunakan aplikasi MATLAB itu yang dimodelkan adalah sistem yang bekerja pada motor DC posisi itu, yaitu dengan menjumlahkan torsi yang bekerja pada inersia rotor. Torsi yang bekerja pada inersia rotor dan mengintegrasikannya untuk mendapatkan kecepatan sudut rotor atau d theta per dt, lalu diintegrasikan kembali sehingga mendapatkan posisi sudutnya, yaitu theta. Lalu yang kedua adalah kita mengintegrasikan nilai kecepatan arusnya dI per dt sehingga menghasilkan nilai I. Nah, jadi sistem yang bekerja pada motor DC position itu kurang lebih adalah persamaan yang bekerja di dalamnya itu adalah integrasi dari percepatan sudut yang sehingga menghasilkan posisi sudut, dan juga integrasi dari kelajuan arus sehingga menghasilkan nilai arusnya. Kenapa sih kita perlu mengintegrasikan kedua persamaan ini? Karena nanti di dalam sistem yang bekerja dalam motor DC posisi itu kita akan menggunakan persamaan ini, persamaan T sama dengan KT dikali I, di mana KT sendiri itu adalah konstanta dari torsi motornya, lalu I adalah nilai arusnya yang akan kita cari nanti. Nah, lalu ada persamaan lain yang akan kita gunakan dalam pemodelan Simulink ini, yaitu adalah persamaan GGL balik atau back EMF yang dirumuskan E sama dengan KE dikali theta, maksudnya KE dikali dot theta. Nah, nilai KE sendiri sudah diketahui dari parameter, yaitu KE adalah GGL, konstanta GGL dari DC motornya. Lalu nilai dot theta ini itu kan belum diketahui, maka kita perlu cari dengan menggunakan faktor integrasi ini, persamaan ini. Oke, mari kita langsung saja untuk eksekusi parameter yang akan digunakan dalam pemrograman MATLAB Simulink ini. Di sini ada keterangan bahwasannya, nah, parameter yang digunakan antara lain momen inersianya, momen inersia rotor maksudnya, itu sama dengan 3.2284 E-6. Lalu ada konstanta gesek viskos atau konstanta damping ya, disimbolkan dengan B sama dengan 3.5077 E-6, maksudnya pangkat 10 pangkat min 6 itu maksudnya. Lalu ada konstanta GGL nya disimbolkan dengan KE sama dengan 0,0274 ya. Nah, lalu ada konstanta torsi motor atau KT. Ternyata nilai KT atau konstanta torsi motor itu sama dengan konstanta gaya gerak listrik. Maka nilai KT itu sama dengan KE. Nah, selanjutnya parameter berikutnya adalah resistansi listrik atau R. Nilainya 4 ohm ya. Satuannya tidak dimasukkan karena kalau dalam MATLAB sendiri satuan itu nanti akan menimbulkan error karena satuan sendiri kan variabel tapi belum memiliki nilai ya. Nah, lalu induktansi listrik simbol L sama dengan 2.75 pangkat 10 min 6. Nah. Oke. Lalu di sini perlu diperhatikan juga. Nah, dalam standar unit torsi motor dan back EMF itu nilainya
adalah sama untuk konstantanya. Maka di sini berlaku K sama dengan KT sama dengan KE. Nah, nilai K ini akan merepresentasikan nilai KT dan KE. Maka di sini nilai K sama dengan KT. Nah, oke. Jadi untuk parameter itu kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemrograman simulingnya. Oke, di sini sudah ada blank kosong ya. Sebentar saya matikan dulu ini PDF-nya. Oke. Nah, di sini kita akan mulai pemodelannya. Pertama yang kita perlukan adalah faktor integratornya atau faktor integrasi untuk mengintegralkan percepatan sudut dan juga mengintegralkan kecepatan dari arusnya. Maka kita cari yang namanya faktor pengintegrator atau integrator blok. Nah, kita memerlukan 3 integrator. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang di atas ini karena kita ingin mengintegrasikan kecepatan arus, maka di sini kita berikan keterangan nilai d i per dt diintegrasikan sehingga menghasilkan i nilai arus. Nah, yang bawah ini karena kita ingin mengintegrasikan dari percepatan sudutnya, maka di sini adalah d pangkat 2 theta bagi dt kuadrat. Ya, lalu di sini menghasilkan nilai kecepatan sudut. Kecepatan posisi maksudnya posisi sudut yaitu d theta dt. Lalu karena kita yang variabel yang kita perlukan adalah variabel posisi, nilai posisi maksudnya, maka di sini kita integrasikan lagi 1 per S. Di sini maka menghasilkan nilai theta atau posisinya. Nah, seperti ini untuk step pertama pengintegrasiannya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan hukum Newton dan juga hukum Kirchhoff. Nah, untuk menyelesaikan pemodelan lanjutan dari motor DC-nya, kita perlu memasukkan 3 gain block ya. Gain block, kita cari dulu gain block. Gain block itu ada di math operation. Where is math operation? Oh, ini. Oke, math operation. Nah, tiga gain block ya, 1 2 3. Nah, 3 gain block di sini kita simbolkan atau kita ubah namanya, simbolnya maksudnya menjadi 1 per L dan 1 per J. Oh, mohon maaf, ini ternyata gain blocknya yang terpakai. Oh iya benar, 3, satu laginya untuk konstanta damping. Nah, di sini nah, di sini ini nilai yang diberikan di sini itu adalah nilai dari induktansinya. Maka di sini simbolnya adalah 1 per L.
Nilai L-nya berapa? Nilai L-nya tadi kan sudah kita masukkan ke dalam rumus MATLAB ya, yaitu 2,75 E pangkat minus berapa tadi itu. Nah, pokoknya seperti itu. Di sini L, di sini adalah nilai dari induktansinya. Selanjutnya yang berikutnya di sini gain bloknya kita koneksikan ke percepatan sudutnya. Di sini nilai gain bloknya itu adalah nilai inersianya, maka di sini nilai inersianya adalah tadi rumusnya 1, nilai J ya tadi simbolnya. Maka di sini kita ganti inersia. Nah, selanjutnya kita perlu namanya memasukkan 2 add block ya. 2 add block. Jadi add block itu sebagai parameter untuk penjumlahannya ya, penjumlahan matematik, pengurangan atau penjumlahan atau pengurangan, mohon maaf. Nah, di sini add blocknya kita cari dari math operation add block. Where is math operation add block? Nah, ini kita perlu 2 add block. Nah, add blocknya sudah kita sambungkan ke sini, ke induktansi. Nah, untuk mendapatkan nilai inputnya nanti ya. Input maksudnya input untuk inersia, untuk persamaan perkalian tadi, nilai torsi dan juga nilai E nya ya, nilai GGL. Nah, selanjutnya ini kita perlu ubah dulu. Nah, yang ini kan terkait dengan hukum Kirchhoff. Maka di sini kita ubah tandanya menjadi minus, plus, minus. Oke, nah sedangkan yang bawah ini terkait dengan hukum Newton, yaitu simbolnya plus minus. Nah, lalu di sini kita koneksikan ya, nilai yang hasil integrator nilai arus ini kita sambungkan ke salah mohon maaf, ternyata ini dulu, ternyata saya lupa untuk mengolah nilai gain yang satunya. Ternyata di sini nilai gainnya itu adalah nilai konstanta damping, teman-teman. Nah, di sini konstanta damping, jadi konstanta gesekan viskosnya di situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini kita ganti namanya damping. Nah, kita perlu rotate dulu karena arahnya itu kan berkebalikan nanti. Kita kontrol I. Kemudian kita sambungkan dari sini. Oke. Selanjutnya kita masukkan ini ke dalam nilai minus dari add blocknya. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, kita harus menambahkan torsi yang direpresentasikan dalam persamaan Newton pertamanya kan. Nah, karena di sini kita tadi sudah memakai rumus nih ya. Dari rumus ini kan nilai bahwasannya nilai K sama dengan KT sama dengan KE. Nah, nilai K di sini akan digunakan sebagai faktor konstantanya di situ. Nah, maka kita perlu satu damping block lagi untuk diinputkan ke dalam add block yang bawah ini, teman-teman. Nih, yang ini. Maka kita perlu satu lagi. Kita copy saja dari sini. Nah, kita ubah namanya di sini adalah K ya, tadi untuk konstantanya. Di sini ternyata nilai K yang diinputkan ke dalam blok add block hukum Newton ini, untuk persamaan hukum Newton yang bawah ini, itu adalah nilai konstanta dari torsinya. Maka kita koneksikan nilai KT ini ke add block
yang bawah ini. Nah, lalu di sini kita nilai K itu kan sesuai dari rumus tadi, bahwasannya nilai torsi sama dengan KT dikali arusnya dikali I. Nah, maka di sini nilai I kita koneksikan ke KT ini, ke KT, ke gain bloknya. Yes. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu sebentar. Nah, terlihat jelas kalau seperti ini. Nah, sebentar kita matikan dulu yang buat pemrograman MATLAB-nya di sini biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita sudah mendapatkan input persamaan dari nilai torsinya. Torsi sama dengan KT dikali harusnya kan tadi. Nah, lalu kita harus menambahkan nilai torsi armaturnya dari armatur ya, dari jangkarnya. Nilai torsi armatur itu kita bisa memberikan pemodelannya dengan memasukkan nilai gain block lagi. Tadi sudah ya yang kalau buat ini armatur. Oh iya benar, tadi sudah. Berarti kita selanjutnya kita hanya perlu menambahkan nilai input dari tegangan atau voltasenya untuk mewakilkan persamaan Kirchhoff-nya. Yang blok yang atas ini kan belum ada input masuk untuk minus, plus dan juga minusnya kan. Nah, di sini nyatanya di sini terkoneksikan dengan namanya penambahan nilai resistansinya. Maka di sini kita perlu satu lagi gain bloknya buat resistansi. Di sini simbolnya R. Nah, resistansi ini terhubung dengan arus yang mengalir dari I ini, teman-teman. Nah, jadi kita koneksikan sini. Kemudian nilai resistansinya ini kita koneksikan ke tanda minus dari add blocknya. Nah, seperti ini. Lalu kita perlu memasukkan yang namanya konstanta GGL. GGL kan? Konstanta GGL itu simbolnya KE ya tadi ya. Nah, kita bisa ngambil dari sini saja nilai GGL-nya, konstanta GGL. Nah, kita koneksikan ke tanda negatif di sini. Lalu untuk konstanta GGL ini kita sambungkan ke arus kelajuan posisi. Maksudnya arus kelajuan sudut dari porosnya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih untuk persamaan yang akan mewakilkan motor DC itu seperti ini sebelum dimasukkan nilai input dan juga nilai outputnya. Nah, di sini kan nilai inputnya belum ada nih. Nah, dari motor DC nilai input yang diberikan itu adalah nilai tegangan.
maka kita perlu memasukkan nilai tegangannya di sini. Nilai tegangannya itu disimbolkan dengan simbol ini untuk nilai tegangan, untuk nilai input. Lalu untuk nilai outputnya kan kita ingin mencari posisi ya, sesuai dengan namanya motor DC posisi. Maka di sini kita memasukkan nilai outputnya. Nah, di sini nilai outputnya adalah posisi. Lalu di sini nilai inputnya adalah tegangan, karena dari motor DC yang diinputkan adalah tegangannya. Nah, sudah semua kawan-kawan untuk ini persamaannya. Oh, mohon maaf, ini ada yang salah ternyata. Salah, ini seharusnya konstanta damping ini dikoneksikan hasil kali setelah integrasi dari kelajuannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pemodelan simulink dari motor DC position itu kurang lebih seperti ini. Nah, setelah pemodelannya dibuat seperti ini, kita lakukan create subsystem. Create subsystem. Nah, nih jadi seperti ini kawan-kawan tuh untuk pemodelannya. Pemodelan simulingnya untuk motor DC seperti ini. Oke. Selanjutnya, sini kan sudah selesai untuk pemodelan simuling. Nah, kita akan mencoba pemodelan dengan namanya ekstensi simuling. Nah, ekstensi simuling itu jadi banyak ragamnya ya. Di situ ada Simscape. Nah, ada Simscape. Simscape itu pemodelan simuling, tetapi pemodelannya itu menyerupai komponen fisiknya. Jadi seperti kondisi alatnya gitu. Tapi ini masih dalam bentuk pemodelan 2 dimensi ya. Tapi mirip gitu, kayak diagram 2 dimensinya lah gitu. Nah, kita akan menggunakan Simscape. Oke, ini sudah, kita matikan dulu. Ini rumusnya, lalu kita pakai Simscape ya teman-teman. Kita nyalakan lagi ini pemrograman simulingnya. Nah, pemrograman simuling kita pakai, sebentar saya atur dulu OBS-nya. Kita pemodelan langsung. Oke. Nah, selanjutnya kita mencoba menggunakan pemodelan Simscape atau ekstensi dari Simulink. Oke, mari kita mulai. Komponennya apa aja sih yang kita perlukan untuk pemodelan Simulink ekstensi Simscape ini untuk motor DC position? Nah, pertama kita menggunakan DC motor block atau motor blok DC. Ini akan memodelkan karakteristik listrik dan mekanik motor. Nah, di sini kita cari dulu ya teman-teman. Ini pemodelan buat Simscape DC motor block ya. Simscape. Kemudian kita cari di aktuator. Di elektronik aktuator. Nah, ini ketemu.
sebentar, sedikit nge-lag itunya programnya. Nah, ini seperti ini. Jadi DC motor itu dimodelkan untuk simscape-nya itu seperti ini, diagram 2 dimensinya. Fungsinya tadi untuk memodelkan karakteristik listrik dan mekanik motor. Nah, lalu komponen selanjutnya adalah blok sensor untuk gerak rotasi ideal atau current sensor block. Ya, kita cari dari simscape, kemudian foundation, kemudian kita cari di electrical sensor. Nah, current sensor block. Nah, ini current sensor block. Selanjutnya komponen ke 3 adalah pengontrol sumber tegangannya. Pengontrol sumber tegangannya itu kita cari dari di sini foundation juga, kemudian yang source ya, berarti control voltage source. Nah, yang ini benar. Oke, kemudian komponen keempat adalah 3PS Simulink Converter Block atau blok PS Simulink. Ini gunanya untuk mengubah sinyal fisik menjadi sinyal output Simulink-nya ya. Kita cari dari simscape, kemudian utilities. Oh ini, kemudian kita pakai PS Simulink. Yang kita perlukan itu ada 3 ya PS Simulink-nya, maka kita tinggal kontrol paste aja ya, kontrol paste. Lalu kita memerlukan yang namanya Simulink PS Converter. Nah, ini kebalikannya dari PS Simulink ya. PS Simulink kan untuk mengubah untuk mengubah sinyal fisik menjadi sinyal output Simulink. Nah, kalau yang Simulink PS atau blok Simulink PS itu untuk mengubah sinyal input menjadi sinyal fisik. Jadi sinyal inputnya itu kan sinyal input Simulink, kemudian diubah menjadi sinyal fisiknya. Nah, di sini. Lalu yang ke-6 berarti kita memerlukan electrical reference block. Nah, kita cari di foundation library untuk electrical simbol electrical reference. Nah, ini simbol electrical reference. Selanjutnya kita cari ideal rotational motion sensor. Itu foundation library, kemudian di mechanical ya, mechanical sensor. Ideal, oh yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya komponen yang berikutnya kita membutuhkan mechanical rotational atau rotasi dari mekaniknya. Referensi rotasi mekanik, mohon maaf. Nah, kita cari di mechanical rotation, kemudian elemen mechanical rotation elemen ini. Nah, kemudian kita cari simbol dari outputnya. Yaitu simbol outputnya itu kita cari di Simulink ya, berarti di
ports atau subsistemnya. Berarti port, subsystem, simbol input dan output. Input ini kita memerlukan 3 output ya teman-teman. Nah, kurang lebih komponennya seperti ini untuk pemodelan Simscape Simulink untuk motor DC ya. Motor DC position, DC motor position. Selanjutnya kita tinggal merangkai pemodelan Simscape-nya. Nah, di sini kan ada DC motor nih. Nah, DC motor itu yang sebelah kanan yang hijau itu berarti kita koneksikan ke pemodelan yang warna hijau. Kita sambungkan nilai current sensornya ini ke input positif di sini. Sebentar, ini kok tidak mau. Sebentar, kita atur dulu posisinya biar lebih mudah. Kita rotasikan dulu ininya. Bentar. Oh, sepertinya ada yang kurang ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oh iya, ada yang kurang 1. Itu solver configuration-nya belum ya. Di utilities library, kemudian sebentar utilities. Oh, ini solver configuration buat function fx sama dengan 0. Ini nilai untuk buat persamaan functionnya. Kemudian kita tinggal rakit persamaannya teman-teman. Ini pemodelannya kita pemodelan berdasarkan referensi dari website resmi ya teman-teman. Jadi ini untuk pembelajaran kita untuk mempermudah pemahaman, maka kita menyesuaikan pemodelannya sesuai dengan website resminya di situ. Untuk pembelajaran kontrol dari motor DC position untuk pemodelan Simscape. Oke, di sini satu lagi, mohon maaf. Oke. Nah, sini komponennya sudah semua. Nah, sudah semua. Kemudian kita rangkai untuk mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan pemodelan Simscape. Maka kita rangkai. Di sini nilai dari current sensor itu dihubungkan ke nilai dari DC motornya
Kemudian di sini ada PS Simulink untuk mengkonversikan dari nilai sinyal fisik menjadi sinyal output Simulink. Kemudian di sini kita akan mengkoneksikan kontrol voltage ya. Jadi sumber tegangannya kita hubungkan ke arus sensornya, sensor arusnya. Nah, selanjutnya kita hubungkan nilai PS Simulink ini ke nilai arus sebagai nilai output. Mohon maaf, salah, bukan yang ini. Mohon maaf. Kita perlu ini dulu, mau koneksikan Simulink PS-nya dulu untuk konversi dari sinyal Simulink menjadi sinyal fisik. Nah, kita koneksikan dulu di sini ke sumber source tegangan. Sumber source tegangan ke kontrol ke sumber kontrol tegangan maksudnya. Nah, lalu di sini kita hubungkan kontrol voltage source-nya ke DC motornya. Lalu jangan lupa kita di sini mengkoneksikan solver configuration-nya. Lalu electrical reference ini sebagai ground-nya. Referensi arus listrik. Lalu di sini nilai inputnya itu apa? Nah, nilai DC motor kan inputnya tegangan ya. Maka di sini kita ganti tegangan. Lalu kita sambungkan ke SPS atau Simulink PS converter. Nah, sini sudah. Lalu kita hubungkan PS Simulink ini ke outputnya. Outputnya itu berupa arus ya teman-teman. Salah. Oke. Nah, ini arus. Nah, lalu kita hubungkan lagi ini untuk ideal rotational motion sensor. Tapi kita perlu rotasi dulu. Kita rotasikan dulu. Kita ubah menjadi ininya clockwise. Sepertinya salah. Sebentar. Untuk ideal rotational tuh itu tadi ada di mechanical ya, tadi itu mechanical sensor. Nah, tadi kehapus. Nah, kita ubah dulu posisinya, kita rotate ya, kita rotasikan. Lalu setelah itu kita requestkan. Nah, seperti ini. Nah, kita hubungkan nilai dari resistansi ke resistansi untuk ideal rotational motion sensor ideal dari rotasinya. Lalu untuk nilai A ini kita koneksikan ke PS Simulink, sehingga output yang dihasilkan itu adalah output posisi. Nah, lalu kita hubungkan nilai C ini ke nilai kapasitor nya, kita hubungkan ke yang DC motor. Lalu di sini kita berikan referensi dari mechanical rotational
rotasi mekaniknya. Nah, oke. Lalu nilai dari ideal rotational motion sensor yang W ini kita hubungkan ke PS Simulink, sehingga output yang akan dihasilkan adalah nilai kecepatan atau speed. Nah, speed. Nah, seperti ini teman-teman untuk pemodelan dari Simscape untuk motor DC ya. Sekarang kita tinggal buat subscribe-nya. Subscribe kita blok semua. Lalu di sini ada titik 3, kita cari create subscribe. Nah, wah ada kesalahan. Sebentar, ini ada kesalahan sedikit tadi. Mana ya? Professional ground. Kita belum beri keterangan di sini. Di sini nilai arusnya ya. Arus. Kalau di sini kita beri keterangan sensor. Oke, kita beri keterangan. Oke, link sudah semua ya. Apa ada yang terbalik? Sepertinya tidak ada. Oke, kita coba lagi. Subsystem. Nah, jadi teman-teman, ini untuk pemodelan Simscape untuk motor DC. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini nilai yang diinputkan adalah nilai tegangan atau voltage ya. Di sini akan menghasilkan output yaitu speed, position, dan juga nilai arusnya. Bila kita bandingkan untuk yang Simscape ini dengan yang dari pemrograman Simulink. Sebentar, saya matikan dulu yang buat pemodelan ya. Salah. Nah, bila kita bandingkan ini teman-teman, yang kita bisa lihat ya perbedaannya ya. Nah, seperti ini aja. Nah, ini yang di atas ini. Nah, yang ini itu adalah nilai pemodelan ekstensi dari Simulinknya untuk yaitu Simscape untuk DC motor position. Sedangkan yang bawah ini yang bawah ini adalah pemodelan Simulink untuk DC motor position. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil pengerjaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada kalimat yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu untuk kalian semua.